Pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sedang berada di Rumah Betang, Rumah Adat Kalimantan Tengah. Dan tentunya anggota DPR RI yang akan kita ikuti kali ini berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana dan sering menjuluki dirinya sebagai sang pelayan rakyat. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Rahmat Nasution Hamka. Seperti apa kegiatan di dapilnya? Tetap ikuti kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Imeteng intu kahang ngaliling sangkai lunu je impendeng hun bentu ayu menari manasai ela atun jembela ayu menari. Sang pelayan rakyat ternyata bukan hanya kata-kata manis yang diucapkan oleh Bapak Rahmat Nasution Hamka saat bertemu dengan konstituennya. Jiwa melayani memang tercermin dari apa yang telah ia lakukan untuk masyarakat, terkhusus untuk daerah pemilihannya. Banyak yang telah ia lakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah pemilihannya. Bapak Rahmat Hamka yang saat ini duduk di Komisi 5 DPR RI sangat konsen terhadap permasalahan infrastruktur dan perhubungan dan juga terkait dengan permasalahan hunian bagi konstituennya. Tapi intinya saya bukan mengejar jabatan, hanya ingin menunjukkan saja bagaimana mengelola kekuasaan, kepercayaan itu untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Karena bagi saya menjadi pemimpin itu adalah pelayan. Intinya itu, pemimpin adalah pelayan. Sehingga kalau kita belum mampu melayani diri sendiri, belum mampu melayani apalagi orang lain, apalagi diri sendiri, ya saya pikir ya kita jangan sampai memaksakan diri lah. Karena memaksakan diri itu sama dengan menjolimi diri sendiri. Rahmat Nasution Hamka berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah yang meliputi Kota Palangkaraya, Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, Lamandau, Sukamara, Kota Waringin Barat, Seruyan, Kota Waringin Timur, Pulau Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito Selatan, dan Barito Utara. Pada pemilu legislatif 2014, daerah pemilihan Kalteng mendapatkan alokasi kursi di DPR RI sebanyak 6 anggota DPR RI, yaitu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Rahmat Nasution Hamka dan Asdi Narang. Dari fraksi Partai Nasdem, Hamdani. Dari fraksi Partai Golongan Karya, Agati Suli Mahyudin. Dari fraksi Gerakan Indonesia Raya, Iwan Kurniawan. Dan dari fraksi Partai Amanat Nasional, Hang Ali Saputra Syahpahan. Setibanya di Bandar Udara Cilikriwut, kami langsung melanjutkan perjalanan untuk menemui Bapak Rahmat Hamka yang sedang berada di Taman Nasional Sebangau. Dari kejauhan kami melihat Bapak Hamka sedang asyik menikmati salah satu jajanan pasar yang menjadi primadona, yaitu pentol yang disajikan dengan saus kacang. Kami pun langsung meminta izin untuk mengikuti kegiatan beliau selama berada di daerah pemilihannya. Bapak Hamka yang terlihat sangat ramah kemudian mengajak tim Suara Dapil untuk menyusuri danau menggunakan perahu. Di Taman Nasional ini mengalir sungai yang dinamai Sungai Koran. Sungai ini berwarna hitam karena kandungan tanin yang tinggi dan di bagian dasar sungai terdapat gambut dengan kedalaman 1 hingga 17 meter. Menurut Bapak Hamka, di Taman Nasional yang masih sangat asri ini menjadi habitat asli orang hutan dan juga rumah bagi berbagai jenis reptil. Selain membahas Taman Nasional Sebangau, kami pun berbincang mengenai program Bapak Hamka di daerah pemilihannya, khususnya terkait dengan infrastruktur dan perhubungan. Sudah sampai nih Pak di tempat Simtrop Penelitian Hutan Gambut. Iya, ini rel untuk menuju camp ya. Camp itu ada satu seperti tempat stay mereka lah untuk meneliti gitu. Satu camp kurang lebih ya 300-400 meter lah ya. Ini untuk mengangkut barang dan orang. Berarti
ini nggak ada halangan bahwa di Kalimantan nanti harus juga dibangun kereta api ya? Oh iya, Kereta api. ini aja contohnya mereka bisa, Mereka kan bisa gitu. sendiri, Tapi kan? pemerintah juga sudah melakukan progres pembangunan gitu, khususnya trase Palangkaraya Banjarmasin, Palangkaraya Tanjung. Nah Tanjung nanti dari Tanjung baru ke Samarinda Kalimantan Timur gitu. Jadi dan ini sudah merupakan nantinya mungkin mengarah kepada jalur kereta api Trans Kalimantan. Jadi Bapak selaku anggota Komisi 5 sudah memperjuangkan. Dan itu sudah tinggal kita mendorong, mungkin 2020 sudah mulai konstruksi. Kita harapkan dan bisa dinikmati lah mungkin ya, seluruh masyarakat Kalimantan, tidak usah perlu ke Pulau Jawa lagi kalau ingin naik kereta api. Ya, Pak, habis ini kita mau kemana lagi nih Pak? Habis ini kita nanti akan meninjau salah satu jalan ruas Bukit Rawi namanya, menuju ke arah Barito, itu menghubungkan 6 kabupaten. 6 kabupaten yang selama ini itu jalurnya itu setahun 3 kali banjir. Jadi di sana itu banyak kalau sudah musim banjir, mobil-mobil menjadi mobil amfibi. Lama itu ya Pak? Oh, hampir puluhan tahun. Masyarakat kami ya hampir setiap itu selalu terkendala permasalahan itu gitu. Dan insya Allah mudahan ke depan pemerintah pusat juga sudah mulai menganggarkan 2019 kita kerjakan. Baik Bapak, kita pamit dulu. Nah, pemirsa Suara Dapil, kita masih akan mengikuti kegiatan dari Bapak Rahmat. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Pembangunan terminal baru Bandara Cilikriwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga mendapat perhatian serius dari Bapak Hamka. Bapak Hamka mengajak tim Suara Dapil untuk melihat langsung pembangunan bandara tersebut, yang saat ini telah memasuki tahap akhir pembangunan. Satu hal yang menjadi sorotan dari Bapak Hamka terhadap bandara yang akan mulai diresmikan tahun 2019 yaitu adanya penonjolan motif dan kearifan lokal Dayak di terminal bandara tersebut. Infrastruktur jalan merupakan bagian penting untuk mempermudah akses urusan masyarakat. Hal sebaliknya pun berlaku. Jika infrastruktur jalan rusak, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Seperti salah satu daerah di Dapil Bapak Hamka, yaitu Bukit Rawi. Di daerah ini, banyak jalan yang rusak parah sehingga terendam air pada saat musim penghujan tiba. Permasalahan ini juga tidak luput dari perhatian Bapak Hamka. Usai meninjau pembangunan terminal baru Bandara Cilikriwut, Bapak Hamka mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau jalan rusak di Bukit Rawi tersebut, yang selalu dikeluhkan masyarakat beberapa tahun belakangan ini. Jalan di Bukit Rawi merupakan jalan Trans Kalimantan Poros Tengah yang menghubungkan Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah sebelumnya sudah berusaha untuk melakukan perbaikan dengan melakukan tambal sulam agar jalan dapat tetap berfungsi, namun dikarenakan tekstur tanah di daerah tersebut yang lembek dan merupakan dataran rendah, maka diperlukan sebuah solusi lain, yaitu pembangunan jembatan layang. Rencananya, jembatan layang akan dibangun sepanjang kurang lebih 3 km di jalan yang terkena banjir tersebut. Ya, jadi sebetulnya ruas jalan ini asalnya ruas jalan provinsi ya. Jadi merupakan ruas jalan provinsi dari Palangka menuju Barito Selatan ya, Buntok ya. Kemudian tahun 2016 ini kita tingkatkan statusnya menjadi jalan nasional, di mana lebih kurang 3 km ya. Ini hampir setiap tahun itu minimal 3 kali dia. Ya, terjadi banjir, terendam dengan ketinggian air rata-rata dari 30 cm sampai antara 1,5 meter. Sepanjang berapa Pak untuk? 3 km. 3 km. 3 km ya. Banjir ya Pak ya? Ya, ya. Kita pihak provinsi berharap ya ini bisa diselesaikan 2 tahun anggaran atau maksimal 3 tahun anggaran lah bisa diselesaikan seperti itu. Karena ini merupakan urat nadi perekonomian masyarakat yang menghubungkan 5 kabupaten dan 2 provinsi.
Dan 2016. tugas dari Pak Hamka juga nih Ya, Pak. Bagaimana betul. nih Pak Hamka terhadap permasalahan Yang ini, jelas Pak? setelah mengetahui hal tersebut, saya mendapat penugasan ya dari Pak Gubernur. Ya sudahlah, coba masuk Komisi 5 katanya. Alhamdulillah saya diusulkan di Komisi 5, koordinasi langsung, gerak cepat dengan Pak Kadis PU. Kemudian alhamdulillah baru berapa bulan saya berada di Komisi 5 mendapat perhatian. Dan kemarin seluruh Komisi 5 kunjungan. Kita akan masih mengikuti kegiatan Pak Rahmat Hamka. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah. Sebagai putra asli daerah, Bapak Hamka merasa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memajukan dapilnya tersebut dari berbagai aspek, termasuk dalam bidang olahraga, seperti Klub Sepak Bola Kalteng Putra dan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat atau FORMI. Kedua organisasi olahraga ini tidak luput dari perhatian dan binaan Bapak Hamka. Bapak Hamka menilai olahraga dapat meningkatkan jiwa sportivitas dan kebahagiaan masyarakat Kalteng. Juga membuat Kalteng lebih dikenal dengan prestasi-prestasi yang telah diukir para atlet. Bapak ini sudah berapa lama Pak menjadi manajer dari Kalteng Putra FC Pak? 8 bulan kurang lebih. 8 bulan Di ya. pertengahan kompetisi. Nah sekarang prestasi dari Kalteng Putra FC ini sendiri? Yang jelas alhamdulillah lah. Kemarin kita mendapat juara 3 dan mendapat tiket untuk ke Liga 1 lah. Oh, menjadi Liga 1 ya. Kasta tertinggi sepak bola kita nasional. Harapan Bapak apa dengan sepak bola ini? Kenapa sih Bapak konsen dengan sepak bola, memajukan dapil juga salah Ya, satunya? setidaknya daerah kita bisa dikenal oleh teman-teman di Nusantara, dan kadang-kadang tidak bertanya lagi Palangkaraya itu di mana, Kalimantan Tengah itu di mana kan gitu. Jadi setidaknya semuanya sudah bisa. Sudah tahu ya Pak ya. Jadi branding juga daerah kita. Oke, baik. Jadi harapannya semoga Kalteng ini nanti go internasional. Iya. Keesokan harinya, Bapak Hamka mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti dirinya yang akan memberikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS, pembangunan rumah khusus, rusus, dan embung untuk tahun 2018 dan 2019. Namun sebelum itu, Bapak Hamka mengajak kami untuk melihat secara langsung pembangunan rumah bantuan BSPS di Kabupaten Gunung Mas. Saya melihatnya ini satu bentuk keberhasilan ya, bahwa inilah sebenarnya program yang diinginkan pemerintah itu minimal hadir seperti ini. Ada kolaborasi antara kemampuan swadaya penerima bantuan dengan bantuan pemerintah itu sendiri. Jadi inilah contohnya, dan kita berharap hal seperti ini dapat terus dijalankan, dan yang paling penting adalah kemampuan swadaya masyarakat. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat lain, tapi harus ada jaminan tanggung renteng tadi Pak ya, tanggung renteng. Jadi sifat kegotong royongan, dibentuknya kelompok penerima bantuan. Jadi sehingga nantinya uang upah itu mungkin bisa saja dikolaborasi bersama, dikelola bersama, lalu dikerjakan bersama. Jadi uang upah itu bisa membantu kepada kelompok penerima yang mungkin secara swadaya agak kurang gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bentuk wujud jati diri bangsa kita lah, gotong royong itu sendiri. Jadi saya pikir sudah jelas juga bahwa ini program adalah falsafahnya gotong royong, dan sesuai juga pesan Punding Padar kita yang namanya Pancasila itu intisarinya itu kalau disebut saja Eka Sila kata Bung Karno adalah gotong royong. Nah, ini. Jadi Bapak juga akan terus mendorong kepada pemerintah ya? Oh, sangat ini. Dan ini merupakan program yang sangat bagus, dan saya berharap tahun depan 2019 sudah 2020 kalau bisa diperbesar lagi, dan kalau bisa diberikan keleluasaan bagi penerima bantuan model-model kreativitasnya. Nah, seperti ini kan mereka punya dengan masing-masing daerah itu kan punya karakteristik masing-masing. Nah, saya berharap pemerintah pusat juga dalam menerapkan aturan itu jangan berlaku seragam seluruh Indonesia, tapi lihat karakteristik daerahnya masing-masing. Nah, jadi untuk luar Pulau Jawa seperti Kalimantan ini kan punya kekhasan tersendiri. Jadi maka tetap diberikan identitas lah, karakteristiknya gitu. Harapan Bapak dengan kedatangan Pak Rahmat Hamka ini bagaimana Pak kepada pemerintah pusat nanti? Itu kami berterima kasih sekali, karena apa? Dengan adanya Pak Rahmat yang mengunjungi desa kami, supaya bisa melihat apa kekurangan desa kami, sehingga mungkin beliau ini akan memperjuangkan
dari kekurangan-kekurangan desa kami itu. Nah, saya harapkan begitu. Karena apa? Dia adalah wakil dari kami. Dia bisa bicara di sana. Itu ya, terima kasih. Berapa sih Pak untuk rumah yang dibantu oleh pemerintah? Ada 28 rumah di desa Tanjung Riu. Ya, salah satunya rumah ini. Dana bantuannya, besar bantuannya 15 juta. Tahun 2018 ya. Ya, 2018 ya. Oke. tahun 2018 besarnya 15 juta, 12 juta setengah itu untuk bahan, 2 juta setengah untuk upah tukang. Upah tukang ya. Ya. Kemudian apa saja Pak yang diberikan selain itu? Jadi kan tadi ada syarat-syaratnya nih Pak ya. Ya, syarat-syaratnya kan pertama sudah menikah, punya KTP, ini punya kakak, punya tanah, mempunyai surat tanah, nah, dan punya swadaya sendiri. Oh, oke. Itu yang diinginkan swadayanya. Karena apa? Kalau tidak ada swadaya, uang bantuan itu tidak akan berdiri rumah kita. Karena rumah itu kan adalah istanaku. Rumahku adalah istanaku itu. Iya. Jadi harus dari bantuan itu kan berupa pemicu supaya kita bisa membangun rumah kita sendiri. Pak, tadi Bapak mengatakan ada bantuan sebesar 15 juta rupiah, Ya. 12,5 juta rupiah ini untuk pembangunan dari rumah sendiri. Ya. Nah, 12 juta setengah rupiah ini untuk apa saja Pak sih yang tidak boleh atau yang boleh digunakan? Yang boleh itu kayu kelas 2. Yang tidak boleh kayu kelas 1. Dan kalau contohnya kelas 1 itu. contohnya kayu kelas 1 ulin. Nah, itu tidak boleh. Kalau ulin ini adalah swadaya kita. Swadaya masyarakatnya. Nah, yang atap nggak boleh multi roof. Oh, oke. Itu atap. Kalau dinding itu ya seperti kasibot itu tidak bisa. Nah, dan rumah itu dibangun badan rumah. Kalau untuk dapur itu adalah swadaya kita. Oke. Skat untuk kamar adalah swadaya kita. Ada mungkin swadaya kita adalah dari hasil bongkaran itu kita bikin untuk bilik kamar atau untuk dapur. Pemirsa Suara Dapil, kita masih akan mengikuti kegiatan dari Pak Rahmat Hamka. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Setelah melihat secara langsung proses pembangunan rumah bantuan BSPS, kami pun mengikuti kegiatan Bapak Hamka memberikan sosialisasi pelaksanaan bantuan BSPS dan Rusus. Bantuan ini sendiri berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui dana aspirasi Bapak Hamka. BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum. Alokasi BSPS Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun anggaran 2019 adalah sebanyak 4.000 unit. Seluruh penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp17.500.000 berbentuk tabungan untuk bahan bangunan dan upah kerja. Dalam kunjungan ini, ada 2 kabupaten yang dikunjungi oleh Bapak Rahmat Hamka untuk sosialisasi BSPS dan rumah khusus, yaitu di Kabupaten Gunung Mas dan Kapuas. Punya rumah tapi ya bisa dibilang apa ya, rumah kecil ukuran 4x6 gitu. Syarat-syaratnya yang saya terima kemarin ya kayaknya nggak ada persyaratan. Saya langsung dipanggil dapat bantuan 15 juta plus 12,5 untuk upah tukang. Jadi 17,5 juta. Dinding langsung seng aja itu. Untuk syaratnya apa Ibu mendapat bantuan ini? Syaratnya yang dulu ya syaratnya ya KTP, ya kartu keluarga. Terima kasih Bapak Rahmat atas bantuannya. Alhamdulillah kami buat masyarakat desa kami berterima kasih atas bantuan untuk tempat rumah ibadah yang dibantu oleh BPST.
Nah, ini. Yang jelas kita terima kasih ya pemerintah daerah begitu sangat antusias memfasilitasi semuanya dari sejak perencanaan, kemudian verifikasi, pelaksanaan, dan kita harapkan nanti sampai pengawasan. Dan kita berharap bahwa kegiatan ini bukan hanya asal ada, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya, itu yang paling penting. Dan saya juga memastikan ada pihak kejaksaan juga ini kan juga bagian daripada upaya kita, kata Pak Jokowi, mengawal program nasional. Jadi ada MOU-nya, SOP-nya ada, dan kepada para stakeholder, kepala desa, penerima bantuan, camat, dan pemerintah daerah, tolong berkoordinasi yang baik lah, kan gitu. Saya harapan saya, dan saya selaku DPR RI akan melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasannya bukan hanya kepada program, dan juga kepada semua stakeholder yang terlibat gitu. Jadi intinya kita tidak mau mencari-cari kesalahan, tapi bagaimana kita melakukan pembinaan, intinya itu. Ya itu program. Apa saja sih Pak program yang akan Bapak lakukan nanti di daerah pemilihan Bapak sendiri? Selain Gunung Mas sebenarnya hampir merata ya di 14 kabupaten kota saya coba sebar, tapi memang Gunung Mas ini ada memang chemistry sendiri lah, karena pimpinan daerahnya begitu sangat antusias, progresif lah kalau berkomunikasi, jadi saya memberikan perhatian lebih juga gitu. Nah, untuk itu maka saya menghimbau, intinya kami dari wakil rakyat yang ada di DPR RI ini membutuhkan data pendukung dalam rangka untuk bisa mengakses dan mengambil program itu. Nah, maka untuk itulah maka saya menghimbau, salah satu sebagai percontohan ya Gunung Mas ini begitu antusias memberikan data. Kadang-kadang Pak Bupatinya langsung bawa datanya gitu. Nah, saya berharap juga tanpa mengesampingkan, tanpa rasa hormat yang lain, ayo mari saya membuka diri, selama ada komunikasi dan koordinasi, saya yakin pasti apapun yang kita inginkan pasti akan bisa tercapai. Suara dapil kita di episode kali ini sudah banyak yang sudah kita lakukan ya Pak ya. Kemarin mengunjungi beberapa daerah untuk destinasi wisata. Kemudian juga meninjau daerah yang jalan banjir ya Pak ya. Bukit Rawi. Kemudian beberapa kegiatan lainnya, dan juga Bapak salah satu manajer dari Kalimantan Kalteng Putra FC dulu ya kan. Oke, dan saat ini juga sudah melakukan sosialisasi dan sudah banyak yang akan Bapak lakukan juga nanti ya untuk daerah pemilihan Bapak. Dan demikianlah Suara Dapil dalam episode Suara Dapil kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Gunung Mas, Jaya. Kalteng, berkah.